kontraknya tentunya nanti dari penyelenggara pelabuhan kepada perusahaan jasa pelabuhan. Iya. Lalu pelabuhannya statusnya pelabuhan umum. Iya. Karena memang kami ada izin pengoperasian pelabuhan umum PT 2 Samudra, dan sudah kami sampaikan juga perizinan bahwasanya lampirannya izin usahanya sudah ada. Mungkin saya bisa share. Kalau ini nggak bisa dicampur dengan bidang usaha lain karena memang single submission, bukan single purpose. Jadi KMB-nya single purpose dan memang khusus pelabuhan. Dan kami sebagai gambaran mungkin dua Putra Samudra Perkasa itu di Kalimantan sudah memiliki itu semuanya, dan memang pelabuhan umum, Pak Wakil. Isinya pelabuhan umum. Mungkin bisa nanti kita sama-sama diskusi untuk lebih lanjut. Harus lagi karena bagaimana muara kalau dia prinsipnya dibangun atas nama pelabuhan umum, kenapa Pemda tidak bangun pelabuhan ini menggunakan APBD-nya? Ya. Kalau hanya kepentingan untuk pemanfaatan itu kerjasama di kemudian, kan itu bisa. Dia bisa ada pengalihan fungsi, pengalihan status. Kalau misalnya pemanfaatan untuk kepentingan layanan umum. Tapi sekali lagi, pelabuhan itu adalah milik perusahaan swasta. Bagaimana disebut pelabuhan umum? Saya tidak mengerti dari mana teman. Izin Pak Wakil. Ya, kita diskusi ya Pak Wakil. Ya, jadi untuk mengenai hal ini, mungkin kami juga mungkin kurang memahami aturan undang-undang pelabuhan umum. Kita bisa sama-sama nanti ke kementerian untuk bisa memperjelas. Jadi kita tidak diam di sini. Jadi kami undang perlu sama-sama. Aduh. Karena kami memang saya lihat memang untuk pelabuhan umum. Ya, pelabuhan umum ya. Ya. Jadi biar juga kita ini menggunakan teman-teman bisa memperjelas apakah memang sudah sesuai terkait masalah ini kok perusahaan yang bangun kemudian jadinya pelabuhan umum. Ya, nanti menjadi biar kita untuk di tidak. Oke, ada yang lain? Pandi tadi. Baik, terima kasih pimpinan. Cek coba. Satu, cek satu ya. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati saudara pimpinan dan anggota. Yang saya hormati dari pemerintah daerah. Yang saya hormati kepala unit KPHP Tindak Lima. Yang saya hormati yang mewakili perusahaan PT Joli Batu Mandiri Group. Kirim adik-adik LSM yang berhadir dan hadirin yang saya muliakan. Alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan secara gamblang tentang pemaparan apa yang menjadi substansi keberadaan daripada PT Joli Batu Mandiri di Kabupaten Bogor. Alhamdulillah secara positif kalau kita melihat dari pemaparan yang disampaikan itu sangat luar biasa pimpinan. Ini memang tentu akan berpengaruh terhadap perkembangan daerah kita, termasuk juga tentang kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bogor ini. Cuma ada saya lihat yang menjadi kendala yang itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang dipaparkan yang sampai hari ini tidak terjadi. Dan kendala itu perlu disampaikan oleh pihak PT CBN misalnya. Contoh karena di situ ada beberapa manajemen ya yang membidangi masalah perusahaan, pabrik itu lain, yang membidangi masalah penanaman tebu itu lain ya. Kepala bawahan juga lain ya. Nah, kalau untuk sektor pabrik misalnya, menurut sepengetahuan kami itu kan
sudah ada target penyelesaian kalau nggak salah Pak ya, sudah beberapa tahun yang lalu melakukan itu sudah ditargetkan untuk penyelesaian. Nah, cuman yang kita mau dengar ini apa kendalanya gitu, apa kendalanya sehingga sampai hari ini itu tidak berfungsi dengan sesuai dengan yang kita harapkan. Kami di Bombana ini Pak, terus terang kita ini welcome dengan investasi, kita tidak alergi dengan investasi. Nah justru apa yang digambarkan tadi, apa yang dipaparkan tadi Bapak itu, justru itulah harapan kita sebenarnya di Bombana ini, supaya bagaimana perusahaan ini bisa secepatnya dinikmati oleh masyarakat. Itu apa yang menjadi kendalanya ya, termasuk juga dari sektor perkebunannya. Apa yang menjadi kendala? Karena sepengetahuan kami bahwa dari beberapa puluh hektar lahan tebu yang sudah tertanami itu semua sudah, Pak. Kenapa itu tidak produksi? Apa yang menjadi masalah? Ya, kenapa kita harus mengimpor dari luar misalnya? Kalau yang berbicara tadi dengan alasan misalnya keterbatasan kuota kita ya, keterbatasan produksi gula kita ya, kenapa mesti impor? Kenapa tidak diefektifkan dari tebu yang sudah ditanam itu? Disinilah kita sebenarnya mau mengetahui apa yang menjadi kendala-kendala, supaya kendala-kendala itu bisa kita pikirkan bersama begitu Pak. Ya, terus selanjutnya berbicara tentang ketenagakerjaan. Itu mungkin secara persentase saya tidak bisa terlalu paham Pak Ketua. Mungkin ya, tapi kita percayalah bahwa saya kira PT Johnlink ini, grup ini ya tetap mengedepankanlah pekerja lokal ya, saya kira. Cuma memang yang kami harapkan agar supaya dalam level-level tertentu ya, saya kira tidak mesti harus semua impor Pak ya. Ya, saya kira untuk level direktur, manajer dan sebagainya oke lah, kita paham itu. Tetapi kalau untuk level pengawasan dan sebagainya, itu tadi tidak membutuhkan ilmu yang cukup teknis kan gitu. Nah, itu pimpinan. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan kondisi yang ada hari ini. Kan sebenarnya pertemuan kita ini didasari oleh karena adanya kondisi yang terjadi di lapangan gitu. Ya, terkait dengan apa yang menjadi tuntutan beberapa teman-teman kita tentang masalah penggunaan jalan kan itu. Saya kira kalau berbicara izin, saya yakinlah, saya kira tidak ini perusahaan jalan kalau tidak dilengkapi dengan legalitas ya, yang cukup, termasuk masalah awal mula masuknya PT Johnlink di Bombana ini. Saya banyak diskusi dengan Tina Orima, dengan Pak Tatang ya, semua terkait dengan legalitas. Beberapa kali kita rapat ya, saya kira clear lah di sini ya. Cuma memang ini yang sekali lagi yang ingin sampaikan, apa kendalanya perusahaan sehingga apa yang digambarkan tadi itu Pak ya, yang terus terang itu menjadi bukan hanya dambaan perusahaan, itu dambaan kita semua ini. Bagaimana ini bisa fungsi secepatnya gitu. Apa yang menjadi kendalanya? Saya kira untuk sementara itu pimpinan. Ya, dari saya terima kasih. Nanti selanjutnya kita akan diskusi seperti itu. Saya kembalikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 poin Pak Andi yang saya lihat terkait kendala kenapa belum produksi. Ini Pak Andi, ini wajar pertanyakan itu Pak. Ini Pak Andi Firman, dia adalah salah satu penyumbang tanah ke Johnlink. Tepuk tangan dulu. Iya. 60 hektar. Betul Pak. Wajar kalau dipertanyakan itu. Iya. Kemudian kedua, kalau ketenagakerjaan kita sudah lihat tadi Pak Andi, kalau khusus penanam tebu dari Bombana dan yang operator-operator itu Bombana semua. Tapi yang level-level di atas ini kita belum tahu apakah ada Bombana atau tidak. Jadi cukup dijawab singkat saja pertanyaan Pak Andi. Kenapa tidak ada? Singkat saja Pak. Oke, terima kasih Pak. Saya coba untuk menjawab kenapa Pak. Sebenarnya target penyelesaian pabrik adalah di akhir 2019. Cuma karena kita terkendala memang sebagian
mesin harus impor dari luar. Nggak bisa kita hindari bahwa memang teknologinya masih ada beberapa. Kemudian juga kita terkendala dengan tenaga kerja skill yang untuk instalasi. Jadi kita tetap harus ngambil dari luar. Jadi Dia mau ke situ sama aja. ada Yang Wilson. kendala bahwa Sama. kita juga molor. Sebenarnya kita juga nggak mau molor, tapi hari akhirnya molor. Dan kemarin kita targetkan di awal tahun. Awal tahun kita kena COVID. Ini lebih parah lagi Pak. Ketika COVID itu orang yang untuk menjalankan mesin, jadi mesin awal-awalnya ini buat pabrik. Jadi vendor-vendor yang supply mesin itu kan harus datang tuh untuk mengawali mesinnya itu. Tapi setahu kita datang Pak, datang semua. Setahu Tak. kita datang. Ya, kalau datang, tapi sebagian banyak yang datang, yang dari Afrika Selatan belum bisa datang, yang dari India nggak bisa datang. Tapi insya Allah di bulan ini kita akan operasional pabrik. Satu. Ya, jadi insya Allah di awal di Juli ini kita akan operasional pabrik seperti itu. Nah, kemudian lagi yang perlu saya jelaskan lagi adalah pabrik kita itu kapasitasnya 8.000 ton TCD. Sebenarnya kapasitas pabrik 8.000 ton TCD, ideal kebun kita tuh harus 14.000 sampai 16.000 Pak. Sebenarnya tuh idealnya tuh segitu. Kalau cuma sekarang kan kita baru dapat di bawah 6.000 tuh. Jadi sebenarnya kita tuh cuma bisa jalan paling 2 bulan itu dengan dealing seperti itu. Sando. Jadi minta tolong bapak-bapak gimana lahannya bisa lebih luas lagi kita dapat ini. Bisa terpenuhi lah yang 20.000 itu. Jadi kalaupun kita di pabrik operasionalnya di bawah, jadi kalau misalnya operasionalnya itu di bawah 5.000 ton TCD, itu biaya operasionalnya nggak bisa nutup Pak. Gitu loh. Nah jadi seperti itu. Jadi kita sebagai harus ngejar bahwa produksinya antara 6.000 sampai 8.000 TCD dan kebunnya juga idealnya harus di 14.000. Dan kita tadi yang Parah betul. di Kalimantan itu ya termasuk lapangan lagi gitu. Jadi barang kita tuh agak sulit masuk. Saya rasa bisa menjawab dari nanti saya. Jadi pimpinan bisa mungkin saya diskusi langsung. Boleh, silakan. Iya. Pak Dik. Terima kasih pimpinan. Jadi oke, saya ini masih agak sedikit keliru ya. Tambahkan lagi Tadi 10 yang jadi masalah, kita tahu ya kita sudah difokus masalahnya. Apakah masalahnya karena pabriknya belum selesai, ataukah memang produksi tebu yang ada hari ini itu belum memenuhi standar untuk perusahaan, untuk hitungannya kalau dia misalnya kelola itu yang sudah ditanami itu. Nah, kalau saya berpikir begini, apakah bukan karena itu? Karena setahu kita, kalau memang berbicara, kalau itu terletak masalahnya di pabrik, kenapa juga yang didatangkan ini barang yang setengah jadi? Kalau misalnya barang setengah jadi, tentu sepengetahuan kita semua pasti kan butuh pengolahan lagi Pak ya, butuh pengolahan lagi. Berarti kalau butuh pengolahan lagi berarti pabriknya pasti jalan kan gitu. Nah itu maksudnya. Atau ada masalah apa? Atau kan memang karena kalau hitung-hitungannya kalau yang dikelola pabrik tebu yang ada ini misalnya memang kalau dari sisi ekonominya ya mungkin rendah dibanding yang memang kita impor atau seperti apa. Jadi itu saja sih, artinya kita ini butuh keterbukaan sebenarnya, butuh keterbukaan. Jadi saya kira itu pimpinan. Jadi sekali lagi saya sampaikan kita semua bahwa sebenarnya kita di sini bukan alergi dengan investasi, tapi cukup luar biasa. Apalagi dengan adanya pelabuhan ini, saya kira sangat luar biasa. Pasti akan menumbuhkan perekonomian di wilayah Kabupaten Bupati dan Korea, termasuk di kooperanya apa bisa langsung di masyarakat. Tetapi itu tadi kita fokus dari awal bahwa nawaitunya dongeng awalnya ini adalah untuk penanaman tebu terkait dengan makanan swasembada bulan kita kan. Nah kalau itu tidak dilakukan, jangan sampai selesai
kalau perusahaan memberikan Pak edukasi kepada masyarakat bahwa seperti ini loh sebenarnya. Kenapa dia tidak jalan karena begininya? Bukan pertimbangan dari segi bisnisnya. Karena jangan sampai memang itu yang terjadi Pak. Dari segi ekonominya, keuntungannya untuk ekonomi masyarakat juga mengolah. Ya kan? Itu jangan kan Pak. Semua bisa saja terjadi. Ini saja menjadi buah pikiran dari masyarakat. Saya kira itu pikiran. Terima kasih Pak. Tetap lanjut kami minta dialog Pak. Ya. Nah, kemudian giling tebu itu harus di musim panas, Pak. Karena kalau di musim hujan atau baru hujan, rusak semua lahan karena tebu itu dipotong, anaknya nanti tumbuh ratunya, jadi bisa sampai 4 kali ya Pak Hari ya. Jadi seperti itu. Jadi ideal untuk panen tebu adalah di bulan Agustus sampai November. Saat itu dalam musim panas. Walaupun sekarang ya agak was-was ini kok masih hujan ya. Jadi tebu yang ada jadi apa? Sudah bisa ya. Jadi sudah bisa. Bukan masih panas. Jadi pabriknya belum bisa. Jadi pabriknya ini yang menjadi masalah sebenarnya ya. Ya. Begitupun juga perluasan lokasi ini juga sudah masalah karena sudah tebu yang ada aja hari ini sudah bisa ya. Ya, begitu. Kita benar benar. Ya. Apa lagi? Salah? Sembilan tuntas. Ya, 2009, di bawah 2009 bangun dari Pinanggia sampai di Bombana ini memakan 2 jam. Semua orang Bombana yang pernah tinggal dan merasakan itu menderita orang. Dan sekarang kekhawatiran itu muncul. Kita melihat jalan sekarang sudah mulai rusak Pak. Mulai kita minus Pak, sedih. Karena akan terulang lagi dari Palang 1 ke sini 2 jam Pak. Mau naik mobil, mau naik motor, parah Pak jalannya. Dan itu sudah mulai rusak. Itu kekhawatiran kita semua. Terlepas dari indahnya apa yang diinvestasikan dulu, tapi orang Pak lebih memilih jalannya bagus. Orang lebih memilih jalannya bagus. Dua pilihan, mau kubah. Karena dengan jalan bagus, perekonomian juga bisa meningkat. Ini kita menjalani seperti ini kita. Karyawan selesai, dan kerja lokal, tapi orang juga ribut bahwa rekrutmen tenaga kerja belum ada pengumumannya. Itu kekuatan yang paling mengarah Pak. Makanya adik-adik teman-teman kita dari BSI khawatir dengan itu. Kenapa mesti beli impor raw sugar? Karena jangan bangun itu kan pikiran sederhana kita paling bodoh ini. Kenapa angkut dari
image kita terhadap Johnny luntur Pak. Pertama kita banggakan, tapi setelah dia merusak, waduh kita mulai pelan-pelan kok ada apa ini? Kan begitu. Kita semua baik Pak. Orang Bombana itu welcome dengan siapa saja, apalagi majelis besar yang dilakukan oleh perusahaan nasional. Kita bangga hadir di Bombana. Tapi begitu Bapak mulai melakukan ada kerusakan sana sini di model juga rusak, wah kita mulai. Kenapa? Kemudian ada lagi pelabuhan. Kenapa dari sini pelabuhan khusus? Kan Bapak pilih Bapak bebas semua orang. Supaya jangan ada orang mencurigakan macam-macam. Tapi kenapa pelabuhan khusus? Tidak ada yang lain. Atau juga pemerintah kita kalau di daerah itu juga masih ada mungkin pelabuhan mobilan atau apa pelabuhan dikembangkan gitu dengan menggunakan dana daerah. Ini orang serat ketiga. Ini kan kita serat ketiga Pak. Kita niat baik saja kan, belum tentu diterima oleh orang. Ya. Jadi itu Pak yang perasaan miris kita terhadap perasaan apa ya, kekuatan kita terhadap. Saya kira itu saja yang jelas. Makasih. Ya. Lanjut. Ya. Terima kasih Pak Ketua. Tadi saya sambung Pak Sari dan dijawab oleh Pak Yudin karena ini harus ada garansi dari Johnny terhadap masalah-masalah sosial yang sementara muncul di tengah-tengah masyarakat kali ini nanti disampaikan oleh teman-teman yang lain. Tadi Pak pihak Johnny menyampaikan soal tenaga kerja serapannya. Sekali lagi mungkin kita sepakat secara umum bahwa kita menerima investasi, tapi kami juga tidak menghendaki investasi masuk kemudian merusak tatanan sosial yang sudah ada, merusak pembangunan yang sudah ada di daerah yang dibangun dengan susah payah dari APBD. Itu prinsip yang ingin kita mau sampaikan dan harus ditahu oleh siapapun dia yang berinvestasi di Bombana ini. Itu penting karena APBD kami hanya berapa saja dibanding investasi daripada John Lee. Kalau misalnya Bapak ke Lantarijaya, itu jalannya lebih bagus sebelum Bapak masuk, tapi sekarang hancur menuju ke wilayah Bapak itu. Rusak parah. Dan itu sudah puluhan miliar APBD kami dibangun jalan itu. Sekarang kami harus membangun lagi jalan itu karena dirusak oleh aktivitas John Lee yang berkontribusi cukup besar terhadap kerusakan parah di jalur itu. Itu yang ingin kami tahu. Bapak bertanggung jawab ini harus tegas karena kontribusi kecil sangat terbatas dari kami. Nah kemudian hidup Pak Iskandar. Soal tenaga kerja, Bapak tadi menyampaikan ada kurang lebih 2.300 tenaga kerja. Itu tenaga buruh itu, tenaga tanam, tenaga panen kami tahu itu. Mereka tenaga buruh, tenaga upahan, Outsourcing. Dan kemudian yang Bapak pihak John dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan itu hanya 704. Lalu 2000-nya di mana? Yang dijaminkan dalam program BPJS itu hanya 704 tenaga kerja. Muhammad. Lalu selebihnya di mana? Dan program BPJS yang diberikan kepada mereka hanya 2 di antara 4 program BPJS ini, supaya kita tahu semua ini Pak. Hanya 2, hanya jaminan kematian dan jaminan kecelakaan. Kalau jaminan kecelakaan pihak Johnny, banyak pekerja-pekerja Bapak itu yang istrinya atau suaminya itu adalah PNS, sudah ada BPJS kesehatannya. Mereka butuh dijaminkan 4 program, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Begitu Bapak tinggalkan daerah kami, mereka juga bisa nikmati sebagai tabungan akhir mereka di akhir masa kerja mereka. Itu yang sebenarnya yang harus ini tersampaikan. Ada perusahaan tambang yang hanya istilah mereka hanya nambang di Kabayana. 400 lebih karyawan, semuanya dijaminkan BPJS Ketenagakerjaannya, dan itu adalah pengusaha lokal. 405 pekerjaan, 4 program BPJS dia penuhi. Jaminan kematiannya, jaminan kecelakaannya, jaminan hari tuanya, jaminan pensiunnya, dia penuhi semuanya. Kenapa John Lee investasi yang besar triliun itu tidak berani lakukan? Betul. Itu kan pertanyaan kita ini. Kedua, ini sekali lagi soal pelabuhan ini penting saudara-saudara mencatat. Karena ada penyampaian dari pihak pemerintah bahwa pelabuhan itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Bagi saya itu nonsen, karena itu pelabuhan perusahaan, pelabuhan peti kemas, pelabuhan bongkar muat. Dalam rest area tertentu, safety barang itu tidak boleh dicampuri oleh aktivitas yang lain. Kecuali misalnya izinnya berdampingan pemerintah daerah bangun atau pihak Johnny bangun bagi 2, kau untuk pemerintah daerah, ini untuk kami. Kecuali itu bisa dilakukan.
Pertanyaan sekarang, jadi apa yang bisa kami pegang? Hibahnya Biar mana? rakyat dan DPRD itu bisa menagih kepada Joni, bisa menagih kepada pemerintah. Pada waktu rakyat kami butuh pelabuhan itu, misalnya krim barangnya diekspor misalnya, kemudian dipersulit karena izin operasionalnya tidak diberikan kepada mereka, karena dipegang oleh badan usaha pelabuhan, kami bisa tuntut Joni atau tuntut pemerintah daerah. Itu jelas, bapak-bapak pemerintah, ini harus jelas regulasinya. Dia sebut pelabuhan umum bisa dimanfaatkan kepentingan umum, apa ikatannya? Apa regulasinya, apa aturannya? Jelas-jelas saya bacakan ini supaya kita tahu semua, Pak pihak PT Prima Alam Gemilang. Saya bacakan saja ini Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2015 bahwa pembangunan pelabuhan Palu hanya dapat dilakukan berdasarkan rencana induk pelabuhan nasional dan rencana induk pelabuhan itu oke. Itu kewenangan bapak-bapak, bisa lah kan bapak-bapak di Jakarta. Pasal 13-nya, dalam hal kondisi tertentu penyelenggara pelabuhan, dalam hal ini PT Prima Alam, dalam hal ini otoritas kepelabuhan tentunya dapat menunjuk pengelola terminal untuk kepentingan sendiri. Itu adalah maksudnya kepada Prima Alam Gemilang melayani kegiatan untuk kepentingan umum, yang istilah tadi disebut pelabuhan umum, dapat melayani kegiatan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud setelah kerjasama dengan penyelenggara pelabuhan. Penyelenggara pelabuhan yang dimaksud adalah PT apa tadi? Dua Samudra dengan pihak otoritas pelabuhan kepelabuhanan. Itu kerjasama. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebagai berikut. Karena pelabuhan kita terbatas, oke. Kedua, bersedianya fasilitas terminal khusus. Dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhanan. Artinya, fix yang dibentuk terminal untuk kepentingan sendiri yang dimiliki oleh grup Jolin ini dapat diberikan kesempatan kepada dapat diberikan layanan pelabuhan umum manakala terjadi kondisi-kondisi itu. Nah, kegiatan pengelola TUKS melayani kegiatan untuk kepentingan umum dapat dilaksanakan oleh penyelenggara pelabuhan setelah mendapat izin dari Direktur Jenderal. Izin untuk melayani kepentingan umum sebagaimana masuk pada tidak berlaku selama 12 bulan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi dari Direktorat Jenderal. Artinya sembarang ini, tidak sembarang ini menggunakan istilah pelabuhan umum. Harus ada pengalihan status, harus ada regulasinya dari terminal untuk kepentingan sendiri, kemudian pelabuhan layanan umum. Jadi jangan kita terbuai dengan isu ini. Makanya itu mohon maaf, pimpinan, teman-teman anggota DPR terhormat, kemudian pemerintah daerah, kami akan kejar status isu. Bukan soal menghalang-halangi, silakan Jolin melakukan itu, bangun itu. Apalagi kami juga kesana, masyarakat kami sudah manfaatkan untuk berwisata di tempat itu. Gak apa-apa, kami juga bahagia kalau rakyat kami bahagia. Tapi sekali lagi, kami jangan masyarakat kami berpikir jangan sampai kita terbuai dan itu yang pada akhirnya menjadi masalah buat kami di kemudian hari. Dan karena itu pemerintah daerah tolong disampaikan kepada Pak Bupati, kami akan kejar status itu. Bentuk kerjasama apa yang dimaksud? Dan pasti dalam kegiatan kepengelolaan pelabuhan ini tidak ada sama sekali gawean pemerintah daerah. Tidak ada gawean pemerintah daerah. Itu koordinasinya dengan pemerintah pusat dalam hal ini Badan Otorita Kepelabuhanan. Tidak ada kewenangan kita, Pak. Jadi mohon maaf, kita tidak bisa dapat retribusi, Pak, dari pelabuhan itu. Tidak bisa dapat itu. Karena ini kewenangan orang atas. Tidak ada urusan dengan kita. Itu kewenangan dirjen dan perusahaan jasa pelabuhanan. Itu. Kemudian ya, itu power plant, Pak. Terima kasih kalau bisa dibangun, tapi kondisinya sekarang memang kan kita sudah juga ada suket ini, tidak susah amat kayaknya listrik perumahan ke depan. Tapi kalau bisa dibangun kemudian bisa berbagi, apalagi di daerah sekitar pabrik Bapak bisa diberikan misalnya listrik gratis, ya terima kasih. Kalau bisa dibantu masyarakat kami di sekitar itu. Kemudian soal KPHP, KPHP ini Bapak luas sekali kewenangan Bapak. Jadi Bapak di sini tidak hanya karena ada Jolin. Bapak juga harus lindungi masyarakat kami yang di sana beraktivitas, dari orang yang punya kandang di sana, orang yang punya usaha pertanian. KPHP punya kewenangan itu karena lahan itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pertanian, untuk kepentingan peternakan. Jangan hanya kalau Jolin minta cepat-cepat KPHP izinkan, kalau masyarakat kami diusir. Itu mohon maaf karena Bapak di sini bukan karena Jolin. Bapak di sini kan kepentingan pengelolaan kawasan. Bukan karena ada Jolin Bapak ada di sini.
Saya kira itu Pak Ketua. Terima kasih, mohon maaf. Ya. Kalau pelabuhan udah nggak usah dibahas lagi. Ya, nanti kita Ya, minta. nanti kita Karena ada pemerintah. yang biar selesai dulu Pak Nas. Terkait masalah BPJS yang disinggung oleh Pak Wakil, gimana sikapnya perusahaan? Ini baru ada 2 terpenuhi. Itu pun juga dari ribuan tenaga kerja baru 700 yang terdaftar. Coba dikasih jawaban ke kita ya. Pak Eko juga yang jelas ya. Siap. Ya. Mungkin saya mau izin sedikit menjelaskan karena memang untuk masalah tenaga kerja kami tidak mempersiapkan tim kami untuk jadi mungkin saya coba memberikan pemikiran sementara yang ada saat ini. Mungkin kalau masalah BPJS Pak, kami semuanya ini masih dalam proses Pak. Ada beberapa yang sudah kami proses, ada yang masih ngikut vendor. Jadi tenaga kerja ini memang bukan di kami semua, tapi secara umum dibangun dari BPJS. Ada beberapa vendor. Nah, untuk kebijakan di vendor kami tidak bisa untuk terlalu ke dalam. Tapi pada prinsipnya nanti kalau kami sudah beroperasi dan sebagainya mungkin ada kami justifikasi untuk kemajuan kan gitu. Jadi kami ini prosesnya bertahap Pak. Jadi tidak langsung semerta-merta karena memang jujur sampai saat ini pabrik kami belum beroperasi. Masalah di situ aja. Nanti kalau memang sudah bikin beroperasi mungkin kita coba sesuaikan dan sebagainya. Memang butuh proses Pak. Dan akan terpenuhi semuanya Pak. Kalau nanti yang bisa menjawab itu mungkin dari HR kami karena memang ada leveling sendiri yang ada perlakuannya karena memang berdasarkan skill dan kebutuhan juga di waktu ya. Nanti kami juga pantau Pak. Mungkin seperti itu Pak yang bisa kami berikan penjelasan. Mungkin untuk masalah yang lain bisa kalau pelabuhan sudah. Ya. Kalau KPHP yang disinggung oleh Pak Wakil, kalau ada yang mau diberikan kabar silakan. Orang Bumana. Terkait tadi yang disampaikan Pak Wakil, memang KPH hadir ini Pak untuk karena hadir juga KPH karena ada Undang-Undang 3 tahun 2014 tentang ada 3 kewenangan yang diserahkan ke daerah yaitu provinsi, yaitu kelautan, pertambangan dengan kehutanan, sehingga terbentuklah. Ya, mohon izin pimpinan. Mungkin saya usul supaya dekat-dekat sedikit dulunya dengan mic supaya bisa suara. Terima kasih. Ya. Supaya rapat-rapat jelas. Oke, silakan lanjut Pak. Ya. Ya kayak kumur-kumur toh. Kami KPH sebenarnya Pak akan ini kan KPH ini ditugaskan untuk menjaga kawasan hutan negara. Hutan negara statusnya bukan hutan hak. Jadi siapapun yang akan memanfaatkan kawasan hutan atau menggunakan itu harus ada izin Pak. Dan izin itu bukan KPH yang terbitkan, itu terbitkan adalah Menteri Kehutanan dalam hal dipercayakan negara untuk mengurus kehutanan. Jadi tidak ada Pak ceritanya bahwa KPH yang menerbitkan izin JBN justru saya dengan KPH dengan JBN itu diterbitkan izin dari Kementerian Kehutanan untuk melakukan kerjasama. Ya, jadi KPH bukan mengeluarkan izin. Jadi yang mengeluarkan izin adalah Menteri Kehutanan. Terkait dengan masyarakat Pak, sebenarnya kan ada ranahnya Pak, ada regulasinya. Kalau dari dulu Pak, seperti tahun 2016 kalau tidak salah Pak, kan ada masyarakat sudah dikeluarkan izin Pak di daerah Ponen Utara dalam bentuk HKM. Itu ranahnya Pak, semua sudah ada regulasi yang diterbitkan kalau masyarakat untuk melakukan secara kegiatan secara legal. Tetapi selama ini kan masyarakat tidak melakukan itu Pak. Dan kalau saya kira kalau di aturan itu Pak, kalau seseorang atau badan melakukan kegiatan tanpa izinnya sesuai, kalau dalam kawasan itu disebut barang bawa, itu harus ada izin. Cukup Pak. Terima kasih Pak. Silakan Pak Nas. Terima kasih pimpinan. Pertama, sebenarnya saya inginnya dari pihak teman-teman dari DSM yang menyampaikan apa sebenarnya yang pernah disampaikan di sini, dan mereka ini sudah berapa kali untuk
untuk hadir menyampaikan aspirasi supaya kita tahu semuanya bahwa ini yang dipermasalahkan. Nanti ada waktu teman-teman, nanti ada waktu. Tadi dibatasi. Terima kasih pimpinan. Tetap saya akan membahas terkait dengan pelabuhan. Kenapa? Karena perlu saya sampaikan kembali kepada John Ginko bahwa tempat Anda membangun itu di kampung saya tinggal. Ya, tepat dan hampir mobil-mobil Anda itu saya berpapasan kiri kanan dan semuanya. Nah, dan permasalahan-permasalahan masyarakat yang ada pasti selalunya sama saya. Yang pertama itu terkait perizinan. Di sana, di lokasi di Desa Batu Putih di Dusun 1 itu ada 2 perizinan yang berbeda. Ada perizinan untuk terminal khusus kalau mau dijual perusahaan. Ada juga untuk izin lokasi yang lain, penyelenggaraan pelabuhan bidang laut, yang mungkin disampaikan maksudnya adalah PT Dua Samudra. Kami pernah melihat itu karena penyampaian dari perizinan yang selalu komunikasi dengan kami. Nah, kalau ternyata misalnya ada 2 perusahaan yang mendapatkan izin lokasinya sama, izin koordinatnya sama, apakah ini dibenarkan? Ini yang jadi permasalahan. Dan kalau ternyata ini dibenarkan misalnya, maka semuanya kedua perusahaan ini kan harus memenuhi standar, harus memenuhi semua isi-isi yang lain. Kemarin kita pernah hadir dalam acara sosialisasi dan konsultasi publik, tapi itu PT Dua Samudra. Pertanyaan saya, perusahaan siapa yang sekarang melakukan penimbunan laut di situ? Di sana kan sudah berada pemancangan, di sana sudah bersandar kapal-kapal besar. Itu perusahaan apa? Dan itu adalah PT Prima Alam Gemilang. Isinya adalah terminal khusus. Betul. Sesuai yang disampaikan oleh tadi Pak Wan. Jadi begitu. Nah, isi lokasinya itu 27 hektar. Dua Samudra juga itu 27 hektar, titik koordinatnya sama. Hebat betul ya. Terus isi lukanya kami juga sudah Luar biasa. Izin komersialnya mungkin belakangan. Nah, Dato SS sampai sekarang ini untuk Dua Samudra kan belum ada isi usahanya dari OSS. Kalaupun ada, itu lokasinya di mana? Saya pernah melihat isi usaha pelabuhan umum dari PT Dua Samudra, tapi lokasinya tidak ada. Kenapa? Karena memang ada PT Prima Alam Gemilang terminal khusus. Kamuflase ya Pak. Sepertinya permainan kelas tinggi memang. Iya hebat betul ya. Saya mungkin agak banyak. Nah, saya ingin paparkan sedikit bahwa jika yang beroperasi adalah PAG, maka dalam ketentuan pelaku usaha menunjukkan pertimbangan teknis. Nasaruddin. PAG tadi yang perizinan sampaikan Dua Samudra. Sudah ada pertimbangan teknisnya, sudah ada persetujuan dari pihak bupati sesuai ketentuan FPP. Hidup panas. Iya. Hidup panas. Tapi ini yang di lapangan ini kan tidak ada, Pak. Yang dilakukan oleh Dua Samudra kan baru sosialisasi dan konsultasi publik terkait lingkungannya. Terus yang ketiga, bahwa PAG ditujukan ke masyarakat. Dua Samudra Yang dipakai belum dapat mengajukan izin lokasi perairan di dalam PP 2 di dalam ketentuan harusnya digugat peraturan Menteri Perhubungan yang telah menerbitkan isi pelabuhan umum. Di sekedar informasi bahwa memang isi pelabuhan umum itu ketentuannya di pelabuhan tidak ada. dan perhubungan sesuai dengan OSS. Jadi itu harus di perairan. Ini kan keduanya tidak ada, pimpinan. Kami belum mendapatkan hal itu. Kalaupun ada,
Itu bisa nanti di-share ke pimpinan atau yang mewakili supaya masyarakat bisa juga mengakses informasi dan tidak bertanya-tanya. Tapi kok mekian ada aku di motor dua. Di motor situ. Nah, komite isi lingkungan itu harus 10 hari. Di motornya kancah. Di Malang Gemilang tidak ada. Jadi di depan ini adalah PT Dua Samudra. Tetapi yang bekerja itu Primalang Gemilang kalau mau jujur. Saya karena di situ saya tidur di situ dan saya setiap hari saya dengar alat berat itu. Ulangan di situ pimpinan. Nah, yang terpenting juga itu izin AMDAL itu 30 hari. Saya mencatat semua permasalahan. Prima Alam Gemilang itu tidak ada di sini. Itu urus soal AMDAL. Dan isinya terbit pada tanggal 28 Prima Alam Gemilang 28 Mei tahun 2020. Sedangkan PT Dua Samudra tanggal 20 Mei 2020. Jadi bagaimana ceritanya? Yang mana duluan terbit sebenarnya isinya ini? Yang duluan terbit isinya itulah PT Dua Samudra. Belakangan PT Prima Alam Gemilang ada terminal khusus. Baru mau dikatakan bahwa ini adalah dari terminal khusus kepada pelabuhan umum. Padahal yang dari luar terbit adalah Dua Samudra. Baru yang terakhir terminal khusus. Jadi betul yang disampaikan pimpinan bahwa sekiranya ada komitmen bahwa betul-betul akan dijadikan pelabuhan umum, ya masyarakat harus memberitakan hal itu. Terutama DPRD. Tidak ada Prima Alam Gemilang ini beroperasi dan tidak ada pun komitmen pemenuhan komitmen yang dipenuhi kalau menurut saya. Jika sekiranya itu ada, maka harus disampaikan secara terbuka. Dan sampai hari ini itu tidak bisa dimunculkan dan memang sudah lewat waktu juga. Sekira penting kita mengambil sikap. Nah, ini untuk catatan pemerintah daerah. Saya masih banyak pimpinan, makanya saya membiarkan semua cerita dulu. Ya. Saya mohon. Ini dari pihak pemerintah terkait dengan kehadiran PT Jondi ini apa yang sudah didapatkan? Berapa jumlah rupiah yang sudah kita terima? Kan itu yang ingin teman-teman juga pasti dengar. Terdapat retribusi. Ya, sudah dapat retribusi atau apa? Yang kita terima sampai hari ini kan hampir setiap 20 meter jalan yang ada jalan nasional itu pasti ada kerusakan. Dan Anda kalau melewati jalan dan tidak minggir pasti ada tabrak. Bagaimana yang dilantari? Nah, dilantari mungkin tidak sampai 20 meter, 5 meter pasti lubang. Kan jalan yang dibangun oleh pemerintah kabupaten pasti berbeda kualitasnya dengan jalan nasional. Nah, ini terkait dengan penggunaan jalan usaha. Perlu saya sampaikan bahwa di Desa Batu Putih itu saya tahu di situ ada 2 jalan yang digunakan untuk aktivitas. Pertama jalan desa, yang kedua jalan usaha tani. Sekarang jalan usaha tani itu sudah diperlebar. Nah, kenapa dilakukan seperti itu? Saya kan ada di sana dan saya tahu. Yang kelola, kalau menurut ketentuan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang pemberdayaan dan perlindungan petani, ya pemerintah daerah wajib hukumnya bertanggung jawab untuk mengelola jalan usaha tani, bukan kepada perusahaan. Terpenuh dia. Jadi akses pertanian itu tidak ada artinya menjadi terkendala. Ada juga drainase yang dibangun dengan anggaran 500 juta di desa itu sudah ditimbun. Dan mudah-mudahan harus komitmen bahwa harus ganti itu. Saya tidak tahu apakah mau diganti drainasenya atau bagaimana. Tapi mudah-mudahan mau diganti atau aspal dikasih pincel ke Desa Batu Putih. Nah, ini terkait dengan pengrusakan jalan. Saya kembali kepada pengrusakan jalan yang memang dipermasalahkan oleh teman-teman dari LSE.
Ini kan diatur di dalam peraturan perundang-undangan, baik peraturan tentang undang-undang jalan maupun undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Dan itu sebenarnya bisa dibawa ke ranah pidana. Kenapa pemerintah daerah melihat jalannya dirusak oleh Yonglin di Lantai Hidayah, tapi tidak ada upaya dilakukan, justru mengelus-ngelus masyarakat? Kan aneh. Hidup panas. Hidup panas. Itu terkait kerusakan jalan. Terus yang kedua, ini operasi yang disampaikan oleh SMK, tidak ada plat itu, plat kendaraan yang beroperasi tidak ada. Makanya untuk membuktikan itu saya juga dekat sama betul mana platnya ini. Dan memang tidak ada. Ya, tetapi dia melewati jalan nasional. Kan itu pidana, Pak. Pelanggaran maksudnya. Dan kalau ada pihak kepolisian mungkin harus dicatat itu. Kalau setiap hari ada pelanggaran karena tidak terpenuhinya kelayakan teknis jalan, maka kan bisa ditilang 500.000 per hari kali 150 mobil. Negara kan kaya, Pak. Ini racunnya. Ya. Ada yang ini. Kita salah-salah. Jadi kalau saya ingin menyampaikan kepada pimpinan bahwa banyak sekali permasalahan yang ditimbulkan oleh kehadiran investasi ini. Bukan kami tidak, bukan kami menolak, tapi taat. Jangan masyarakat kita yang dikorbankan. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan. Saya sepakat bahwa perlu pengkajian untuk bagaimana pemberhentian sementara aktivitas PT Jongli. Bagaimana teman-teman? Karena sekira saya juga harus mengambil sikap dan menyampaikan hal ini kepada pimpinan DPR. Ya, terus yang kedua, pemerintah daerah harus keberatan dengan penggunaan jalan desa dan jalan kabupaten seperti yang di Lantai Jaya. Kita harus desak pemerintah Kabupaten Bombana, terutama dari pihak PU dan perhubungan, ini harus keberatan. Kenapa tidak ada yang keberatan kita ini? Tidak ada masyarakat baru. Terus yang kedua, yang terakhir dari saya. Karena ini lalu lintas angkutan jalannya PT Jondun itu sudah memang sangat meresahkan. Mengambil Rasulullah itu di Pelabuhan Muhammadiyah yang saat sekarang ini sudah menjadi konsumsi publik, bahwa di situ adalah ada langkah hukum yang dilakukan oleh penegak hukum. Ya seharusnya kalau memang betul-betul di situ ada dugaan tindak pidana, jangan dulu PT Jongli beraktivitas di situ. Kita harus taat hukum. Kan bisa di pelabuhan yang lain yang lebih aman barangkali. Di sini bisa, kan sama statusnya pelabuhan rakyat. Boleh. Ya. Sudah ditelepon mungkin tadi. saja bukan. Mulai ditelepon. Sudah di hotel lah ke Lantai Jaya. Terus yang kedua, saya juga belum mendapatkan isu sah bandar dengan bertambahnya kapal-kapal di sana itu ada atau tidak, mungkin bisa dijelaskan nanti. Saya kira itu dari saya untuk sementara pimpinan. Sekali lagi bahwa seperti yang disampaikan oleh teman-teman, baik itu di provinsi DPRD yang kemudian menggambarkan bagaimana supaya semua apa yang dipermasalahkan ini yang terkait dengan pihak PT Jongli, hadirannya grup itu isi mulai dari isi-isinya sudah sampai yang saya sampaikan tadi itu perlu dipahami bahwa ada kejanggalan dan perlu kemudian pembenahan. Makanya dari pihak provinsi dan provinsi pun memikirkan bagaimana supaya ini bisa berdiri sementara PT Jongli. Itu juga disampaikan dari pihak teman-teman LSC. Masa kita dari DPRD Bombana tidak bisa kemudian mendorong hal ini supaya itu dilakukan oleh pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah Kabupaten Bombana yang kemudian mendapatkan banyak permasalahan kerugian terkait dengan kehadiran PT Jongli ini. Ya, saya terkait dengan investasinya,
terkait itu semua bisa kita pikirkan, karena ini artinya agar semuanya menjadi keliru. Kalau memang jalan mau diperbaiki, kapan? Kan harus kerusakan-kerusakan ini kapan, bagaimana komitmennya misalnya. Kira dari saya. Waalaikumsalam. Tetap panas kalau khusus pelabuhan ini menjadi pekerjaan kita di dalam, karena ada 2 perusahaan yang di dalam. Benar, Pak? Sebentar. Khusus untuk pelabuhan ini nanti kita bentuk kita rapatkan internal. Tetap perizinan kami akan pakai nanti diskusikan ini, karena memang ada yang perlu kita dalami. Kalau untuk pertemuan hari ini, kayaknya untuk titik temu ini tidak bisa kita tuntaskan. Olehnya itu khusus untuk pelabuhan menjadi agenda khusus kita, pemerintah daerah dengan bersama DPR. Apakah kita khusus untuk mendalami itu atau apa yang lain, nanti kita bicarakan dengan teman-teman DPR. Jadi hari ini khusus pembicaraan panas yang terkait masalah aktivitas jombling setiap hari terkini akan tergambarkan tadi. Untuk lebih sebelum dijawab, sebelum dijawab, saya minta sama teman-teman dari LSM yang sudah terkait masalah apa pelabuhan kita bertindak, nanti kita diskusikan. Ya, boleh. Ini akan selesai kalau pelabuhan. Dari LSM, teman-teman LSM. Perkenalkan diri, Pak. Ya. Nama saya Helmi, saya masyarakat biasa bukan LSM. Saya terima kasih bisa hadir di tempat ini. Kemudian kalau boleh saya usulkan, karena ini sudah jam 5, mayoritas kita juga orang muslim, kita belum sholat asar. Kalau memang mau dilanjutkan sampai subuh, ayo. Cuma maksud saya, kalau memang cuma sampai jam 6 saja, bisa kita skor umpamanya sholat asar dulu 5 menit atau 10 menit, kemudian kita lanjutkan kembali. Dan kemudian tolong diatur waktunya supaya semua sebelum habis waktunya ini bisa terbagi semua, bisa bicara semua, baik dari LSM, dari masyarakat, terutama dari anggota DPR yang terhormat sekali. Kalau kita dari perwakilan DPR sudah, kita hari tinggal serahkan ke teman-teman LSM. Tinggal teman-teman LSM keterwakilan. Ini masih bisa kita manfaatkan waktu, Pak Haji, masih bisa. Ya. Nah, silakan. Pak Ram. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kalau boleh dibagi waktunya, karena mungkin ada teman-teman yang lain. Karena saya lihat catatannya ada 3 lembar itu. Ya. Tolong dikasih waktu. Yang singkat. Pak Ram sudah paham semua yang berbilang. Silakan. Saya sampai nggak bisa paham terlalu. Ya. Yang pertama saya ingin menyampaikan apresiasi terhadap anggota DPR Kabupaten Bupana. Saya anggap tersantan semua anggota DPR. Tepuk tangan dulu. Tidak salah masyarakat memilih Anda. Ternyata Anda paham tentang masalah yang terjadi di Bupana. Kemudian yang kedua, kita apresiasi teman-teman JBM sudah hadir. Ini sudah lama saya selalu sampaikan bahwa masalah ini harus dibedah di ruang terbuka. Kita lihat dari semua perspektif supaya kita yang goblok jadi cerdas, yang cerdas sama pintar. Nah, kemudian saya masuk, ini sudah banyak ada anggota DPR saya sampai kehabisan. Sudah 3 lembar saya mencatat, semua DPR sudah nanya. Sampai saya nyaris kehabisan. Yang pertama yang saya ingin sampaikan masalah jalan. Sekali lagi masalah jalan. Saya masuk pada hal yang teknis, Pak. Kami hari Senin yang lalu aksi di DPR Provinsi. Dan insya Allah hari Senin depan itu kita akan RDP dengan John Lee. Kalau misalnya Pak pihak John Lee juga sudah mendapatkan surat. Dan saya minta Dirlantas dihadirkan supaya kita tanya, ini sekaligus saya laporkan sama teman-teman DPR. Supaya kita pertanyakan kenapa ini banyak mobil yang tidak memiliki plat yang berkeliaran di Umbana. Apakah ini tidak merugikan daerah? Karena kendaraan itu kan pakai pajak apa segala macam. Yang kedua, karena tadi sudah banyak ditanyakan sama anggota DPR, saya ingin masuk pada jalan. Saya minta untuk sementara kita ini mencintai John Lynn, ya. Kita mendukung investasi.
Tapi John Lynn tidak boleh lebih besar dari Bombana. John Lynn tidak boleh lebih besar dari Sultra. Dan John Lynn tidak bisa lebih besar dari John Lynn harus taat asas, John Lynn harus taat regulasi, John Lynn harus taat perundang-undangan. Sejauh itu kita semua akan dukung John Lynn. Jadi saya minta untuk sementara pimpinan, kalau bisa pimpinan DPR sebagai lembaga menyampaikan kepada pemerintah daerah, sebelum masalah jalanan ini clear, tolong dihentikan sementara holding dari John Lynn. Saya tawarkan satu opsi untuk jalan di Lantari, karena di sana jalan masuk jalan kabupaten. Tolong pimpinan DPR merekomendasikan kepada bupati, dalam hal ini dinas perhubungan, agar memfasilitasi pertemuan dengan JBN supaya cepat selesai, Pak. Supaya dilihat jalannya di sana sudah berapa tingkat kerusakan, dibuat agreement dengan pihak John Lynn bahwa mereka bersedia untuk memperbaiki jalan. Kita langsung bicara teknis saja. Sebenarnya ini barang kalau dari awal jalannya benar tidak akan ada masalah. Karena sesungguhnya kalau dari awal ini ada penyampaian dari John Lynn kepada pemerintah daerah bahwa holding ini akan menggunakan jalan kabupaten, seharusnya dinas perhubungan yang pertama disuting dulu semua jalan, ditandai semua yang lubang-lubang. Setelah itu kalau memang John Lynn diberikan izin, ya silakan. Nanti setelah itu yang rusak sudah bisa ditahu titiknya, kemudian diperbaiki. Tapi ini kan susah. Kita selalu di belakang masalah. Jadi di tempat ini, mohon teman-teman dari JBN, saya sarankan kepada Bapak, mari kita bawa masalah ini ke Lantari, dihadirkan semua masyarakat, perwakilan masyarakat, pemerintah kecamatan, dinas perhubungan, kita buat agreement bahwa John Lynn siap membenahi jalan yang rusak. Itu. Kemudian untuk KPHP, ini KPHP ini kan yang kerjasama dengan JBN, sehingga JBN punya mandat dari negara untuk mengelola kurang lebih 20.000 hektar kawasan hutan produksi. Nah tadi saya dengar dari persentase teman-teman JBN yang hampir 4 SKS di sana, bahwa yang sudah digarap sekarang sudah 5.200 hektar. Kemudian luas potensi itu 15.000. Berarti masih ada sisa 5.000 pimpinan. Nah, kalau bisa KPHP ini menyurat kalau memang tadi cuci tangan dia bahwa bukan dia yang izinkan tapi Menteri Kehutanan. Kalau bisa tolong KPHP melalui pimpinan saya minta KPHP menyurat kepada Menteri Kehutanan supaya diturunkan wilayah kerjasama dengan John Lynn dari 20.000 menjadi 15.000, supaya sisanya yang 5.000 ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita, khususnya yang dari Kuliang sana yang banyak kemarin mempunyai range, supaya mereka tidak terusir dari negerinya sendiri. Karena saya jujur, KPHP, salah satu tujuan KPHP adalah untuk mengakomodir kepentingan masyarakat lokal yang berada di kawasan hutan produksi. Dan mungkin dengan mengurangi 5.000 hektar dan itu diberikan, diedukasilah masyarakat ini bagaimana caranya supaya mereka tahu juga prosedur apa yang harus dilakukan agar mereka bisa melakukan kerjasama dengan KPHP. Ya, itu pimpinan. Kemudian yang paling terakhir, ini masalah Raw Sugar. Saya kadang berpikir ini sebenarnya JBN ini mau datang jadi pabrik gula atau mau jadi agen penjualan gula. Ya. Tapi di tempat ini saya ingin sampaikan, kalau memang pabrik belum siap, apa salahnya bapak-bapak yang terhormat dari JBN? Ya, tidak usah dulu lah. Saya bicara sejarah dulu. Pada zaman Orde Baru, pada zaman Soeharto, di Watu Bangga itu Pak Soeharto mau datang panen raya udang. 2 minggu sebelum panen raya udang, datang Pak, udang ditumpah di Empang. Setelah itu Soeharto datang, wah inilah udang hasil petani kita. Tepuk tangan semua. Tepuk tangan semua Pak. Tepuk tangan dengan kebodohannya. Saya khawatir JBN juga ini impor gula untuk diresmikan seolah-olah ini produk Bombana. Tapi mudah-mudahan itu tidak Pak ya. Jangan sampai Pak Jokowi nanti digituin juga seperti zaman Orde Baru. Mudah-mudahan tidak. Ini saya
saya ini Pak, supaya Pak, ya kalau memang belum siap pabriknya, selesaikan pabrik. Ya, nanti setelah itu baru melangkah ke acara bikin surat segala macam. Ya, saya pikir jangan dipaksakan lah kalau memang ini belum siap. Ya, saya pikir itu pimpinan. Saya tidak masuk ke persoalan pelabuhan tadi karena sudah banyak dibahas. Yang paling terakhir ini masalah tadi keselamatan kerja. Sekali lagi kita juga harus minta penjelasan dari JBM sudah berapa ahli K3 yang direkrut di sana untuk memastikan bahwa kegiatan perusahaan ini benar-benar punya standar K3. Karena ada video yang beredar. Banyak karyawan tidak pakai helm, banyak karyawan yang tidak pakai tidak pakai safety, sarung tangan, apa segala macam. Nah, kemudian ini masalah sugar diangkat pakai alat berat. Apakah ini sudah seperti itu standar kesehatan? Ya, saya pikir ini masukan saja Pak. Minta maaf jangan terganggu, suara saya memang keras, saya anak pesisir. Sudah begini Pak, anak pesisir kalau tidak keras tidak kedengaran. Ya, kemudian saya juga minta maaf tadi saya tidak tahu kata dari DPR. Jadi kalau saya salah sedikit, ya tolong dimaklumi. Ya, saya tidak hanya di tempat ini saya ingin mengucapkan terima kasih. Ternyata anggota DPR Bombana tidak meragukan dan hebat-hebat semua. Ya. Kalau mau tepuk tangan keras, jangan tepuk tangan setengah-setengah. Ya. Itu pimpinan, terima kasih. Sekali lagi itu masalah jalan pimpinan, tolong diatensi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau persoalan jalan paham yang di teman-teman lesen nanti saya sudah komisi wakil teman-teman DPR besok tidak apa-apa, kita tidak punya agenda besok sama-sama turun kembali dari PU perhubungan dan ini dan memang kalau pada akhirnya harus dihentikan aktivitas setelah kita ketemu dengan pemerintah daerah kita lakukan itu ya. Terkait masalah KPHP ya tetap diminta penjelasannya Pak dan waktu yang ada saran dari Pak Har kalau memang isinya 20.000 hektar kemudian ada 5 hektar yang tidak layak sampaikan ke Kementerian Kehutanan bahwa 5.000 itu tidak layak. Jadi 20.000 yang ada dalam model kerjasama itu lakukan isinya kurang sampai 15.000 itu. Silakan Pak. Sebentar Pak. Tetap saya kasih Pak. Dari tadi saya perhatikan selalu bicara tetap saya kasih. Nanti Pak Haji yang tutup sekalian dengan doa. Ya. Oke. Silakan Pak. Terkait dari saran dari teman kita tadi Pak Aham terkait dengan luas kerjasama itu kurang lebih 20.000 hektar menurut pemaparan JBN yang berpotensi hanya 5.000 dikembalikan. Siap. Ya. Saya jelaskan dulu terkait dengan keberadaan John itu kan isinya kerjasama itu untuk mendukung ketahanan pangan. Jadi John ini bukan hanya fokus pada tebu, tetapi fokus juga ke misalnya antara lain ternak. Bahkan di sana kalau tidak salah itu JBN mungkin dia belum jelaskan ada diporsikan untuk masyarakat itu sekitar 400 hektar untuk ternak. Kemudian jadi izinnya itu memang untuk mendukung ketahanan pangan dalam hal ini tebu dan ternak. Jadi terkait dengan potensi tadi memang untuk tebu ke 15 karena sisanya kan kegiatan yang lain. Terkait dengan masyarakat, dari tadi masyarakat kan kenapa mana terus terang saja Pak, untuk wilayah Bombana ini masyarakat kami selalu pandu Pak, sudah ada memberi izin itu sekitar 12 izin HKM Pak, dari 2016 itu 350, sekarang sudah 2.000 hektar lagi, tapi di daerah Polian Utara boleh Bapak cek di sana. Mereka legal Pak melakukan kegiatan, kita fasilitasi dari KPH untuk supaya mereka legal melakukan kegiatan dalam, tapi namanya kita negara ini kan ada izin Pak, ada tertentu untuk masyarakat seperti apa modelnya, namanya kalau kita di KUKM itu perhutanan sosial Pak. Di situ ada 5 jenis izin. Yang mana sih yang pas untuk di Bombana ini? Ternyata yang pas hanya HKM. Jadi itu Pak kami kasih porsikan sebenarnya.
terkait dengan ini menyurat, apakah ini kan sudah ada plan, ada rencana dari GBM untuk 15 tempo 20 ribu itu mau bikin apa saja? Itu tidak tersisa, tidak mengungkap, walaupun memang tidak potensi, tapi mungkin ada rancangan yang lain akan digunakan. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir Pak dari mana kita ya, dari pihak perusahaan. Silakan. Jadi Pak, terkait masalah tenaga kerja katanya sudah kita bahas. Oh K3. Ya, betul. Oh, izin Pak Ketua, K3 kami ada satu orang yang sudah disertifikasikan ke provinsi. Dalam ini kan yang memutuskan itu ada di kewenangan di provinsi dan kami sudah memiliki sudah, jadi memang sudah sertifikasi dan sudah disahkan. Iya, sehingga saya di DPR maksud saya. Ya. Silakan Pak. Itu satu perusahaan besar seperti John ini cukup nggak perlu cuma satu. Demikian. Setiap tahun mana saya ketemu. Mungkin dari teman-teman yang sehat bisa silakan. Saya jawab ya Pak ya. Jadi gini, Iya, oke. Jadi sebenarnya kita ada 2 orang yang sudah sertifikasi berani sekarang. Tapi dalam kayak di pembangunan pabrik bawa sendiri. Coba mic-nya dikasih dekat. SMK 3-nya mereka bawa sendiri. Nah, jadi untuk John Lin sendiri 2 orang itu yang sebagai petugas SMK 3 sebenarnya udah cukup. Dan mereka mengadakan bimbingan terus, bahkan karyawan yang baru masuk, siapapun yang masuk ke dalam pabrik atau kawasan harus disertifikat lebih dahulu. Jadi tanggung jawab K3 itu bukan cuma di petugas SMK 3, tapi menjadi tugas dan tanggung jawab semua dari pihak paling bawah sampai paling atas. Nah, petugas K3-nya sendiri adalah menjaga seluruh aturan yang itu Pak. Jadi dia menjaga aturan Pak. Jadi mereka akan men-training semua karyawan K3. Kemudian saya akan menjawab kenapa tentang higienis atau tidaknya pengangkutan raw sugar tadi. Bapak melihat mungkin ada yang posting, saya juga ada dengar tuh teman-teman posting ini kok ngangkatnya pakai ekskavator ya, seperti itu kan. Nah jadi gini, dalam pengolahan pabrik gula, terutama apapun suja, jadi itu kan baru raw sugar, jadi baru gula dasar gitu. Jadi nanti perkara higienisnya, halalnya, dan kebersihan di pabrik gulanya lah baru diolah itu lagi. Karena raw sugar itu kita juga datangnya dalam bentuk curah. Gak mungkin kan kita menghandle-nya juga seperti karung-karung. Jadi biar bisa lebih cepat. Dan jadi seperti itu Pak. Jadi di ada yang yang di dalam akan kelihatan bahwa itu memang benar-benar higienis, karena kalau nggak higienis nggak apa itu ya ada yang beli produk kita gitu. Jadi seperti itu ya. Saya rasa itu aja cukup. Bapak sama Inon ya. Kalau yang masalah jalan tadi pimpinan, terus saya sedikit lagi yang KPHP tadi. Ini Jorin kan datang untuk yang swasembada gula kan. Tapi tadi saya lihat penjelasannya KPHP ini sudah seperti juga yang lain di luar konteks swasembada gula gitu. Ya, makanya tadi saya minta setelah Jorin paparkan bahwa 20.000 hektar yang potensi cuma 15 hektar. Daripada ini yang potensi tidak digunakan juga Jorin untuk nanam tebu, lebih baik ya dikembalikan ke negara, difasilitasi keluarga-keluarga kita, khususnya yang punya ternak, supaya bisa dimanfaatkan begitu. Demikian pimpinan, karena banyak keluarga kita yang ya minta maaf istilah kerennya diusir. Ya demikian. Ya, tadi jelaskan Pak beliau bahwa isinya dia itu bukan hanya tebu, ada pertanian apa lagi ya? Peternakan. Mungkin yang 15 itu segarnya dengan tebu, kemudian yang 5-nya itu dipersiapkan untuk peternakan. Saya kira itu tadi yang dijelaskan. Tapi ini juga
apa bahannya baru. Jangan dipaksakan. Maksudnya Pak Hafiz itu jangan dipaksakan. Kalau dan sudah surat ke utara, tapi yakinnya mungkin KPHP pasti bisa untuk peternakan. Saya kira kalau untuk itu paham jelas tadi alasannya. Jadi yang terakhir dari mana? Perhubungan. Saya dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Besar lagi tuh. Terima kasih. Saya Apa ya? Saya mungkin sedikit. Saya mau sambungkan aja KPHP. Sebentar. Ini dulu. Biar dulu ya. Singkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Abdul Tazam dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya hanya ingin menyoroti persoalan komitmen kita terkait dengan penyerapan tenaga kerja lokal. Semua tadi sudah disampaikan lengkap, komplit, tidak lagi menjadi sorotan. Tapi saya hanya ingin mengingatkan kepada kita tugas kita sebagai anggota DPR yang mana kita butuh kepastian atau dituangkan dalam bentuk regulasi tentang penyerapan tenaga kerja lokal. Jadi perusahaan selama ini berjalan dengan menyerap tenaga kerja lokal, memang disampaikan bahwa mereka menyerap tenaga kerja lokal kita. Tapi DPR sampai hari ini belum ada regulasi terkait itu. Belum ada perda, Pak. Saya hanya ingin mengingatkan, saya sudah nanya tadi ke Karnas selaku Ketua Komisi 1, apakah sudah ada perda tenaga kerja lokal? Nah, ini jangan sampai hanya perusahaan terus yang kita serang, tapi DPR kita, perda kita belum kerja apa-apa. Belum ada komitmen untuk menyerap tenaga kerja ini. Itu mungkin saya Pak. Terima kasih Bu Tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau perdanya sudah masuk di program kita nanti. Silakan. Siapa tadi? Pak Basri. Pak Basri. Ya. Ya. Ini hanya tambahan dari teman Berarti saya. sedikit tambahan sedikit. Ya sedikit aja kan. Yang ditekali ya. Ini kan persoalan apa ya? KPHP perkebunan di PT Jongling tentang penanaman tebu. Lokasi itu adalah hutan produksi tentunya. Nah, sebenarnya perjuangan ini sebelumnya juga cuma kami pernah turun ke KPHP. Nah, sampai hari ini belum ada jawaban tentang model kerjasama KPHP dengan PT Jongling itu sendiri dalam hal memanfaatkan hutan produksi. Nah, seperti apa kerjasama itu? Nah, karena mereka sangat dimudahkan untuk menggunakan hutan produksi. Di sisi lain, masyarakat sendiri diusir semua dari situ. Walaupun mereka misalnya di situ mereka bangun sawah dan segala macamnya, mereka diusir karena ini hutan produksi. Nah, berarti hutan produksi ini haram untuk masyarakat kita. Nah, ini satu. Yang kedua adalah ini juga yang perlu kita waspadai, pimpinan, bahwa apakah memang hutan itu hutan produksi tidak bisa turun status, kan gitu. Ini juga kita perlu waspadai, pimpinan. Jangan sampai nantinya setelah penguasaan lahan hutan produksi ini diturunkan statusnya. Menjadi APL misalnya. Ini tentu juga memang perlu menjadi, artinya kan persoalannya lain dibahas oleh teman-teman. Nah, ini kan belum dibahas. Jangan sampai ke depannya, ini juga jangan sampai, ini juga aja, ya kan? Kita juga mudah-mudahan tidak. Ya mudah-mudahan tidak. Makanya saya sampaikan supaya itu tidak terjadi. Nah, kalau memang ternyata itu terjadi, ya lebih tinggalkan dan masyarakat dikelola. Kan gitu. Dan sejujurnya adalah masyarakat kita hari ini sangat membutuhkan itu. Kemarin kami sempat turun jujur saja sama teman-teman peternak, karena peternak kita selalu diusir dengan menggunakan hutan produksi. Padahal dari segi aturan juga masyarakat juga bisa menggunakan hutan produksi ketika mereka melakukan proses. Makanya tujuan KPHP kemarin, kenapa tidak fasilitasi masyarakat untuk mengelola hutan produksi? Kan gitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kemudian, KPHP hanya berpihak sama investasi, tidak berpihak sama masyarakat. Karena saya pernah pimpin itu, pimpinan. Sampai hari ini tidak ada jawaban.
Saya pernah mengirim ke pihak-pihak atas nama LBH Sulsel tentang menanyakan posisi status itu. Dan memang tidak ada jawaban hari ini. Dan karena ada momen ini, sehingga hanya saya sampaikan dugaan-dugaan saja, gitu ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi catatan kita. Dan itu kita kawal sama-sama sebagai DPR dan sebagai Pemda. Ya, jangan sampai kan ini memang, ya aturan memang menyiapkan juga untuk itu. Ada. Nah, kalau memang ternyata seperti itu, lebih baik itu lokasi yang kasih masyarakatnya kita. Mungkin kalau soal-soal padat, mungkin masih banyak lokasi yang lain. Ya. Mungkin Mimpian cukup Ya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jadi perhatian kita sama-sama ya. Silakan Pak Haji. Pak Haji, terakhir. Oh, ya. Jangan dibaca doanya Pak Haji, ada katanya yang terakhir dari perhubungan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih pimpinan DPR dan anggota DPRD yang saya hormati. Saya sudah dikasih waktu bicara dan teman-teman LSM. Saya dari masyarakat, bukan juga dari LSM, bukan dari Jogja. Kepala sekolah. Ya, akan saja kepala sekolah. Saya kira dari semua yang kita bahas dari awal sampai akhir, baik dari LSM, dari anggota DPR, itu intinya kalau masalah itu tadi berkata welcome, silakan, yang penting sesuai dengan rambu-rambu. Sebelum saya masuk ke situ, saya mungkin boleh saya mengkritik sedikit untuk pimpinan DPR beserta anggota DPRD. Tolonglah lain kali kalau ada RDP begini, kami juga dikasih kue di sini lah, jangan cuma di sana. Jangan cuma di sana yang mau makan. Coba langsung bawa ini, nih. Coba. Bawakan. Coba minta sama ibu-ibu Salma, ada nggak yang kosong di situ? Minta. Coba. Ya, istriku juga nggak mengerti bahwa ada suaminya di sini yang penting. Apa sini? Lanjut. Mungkin setengah jam saja Pak Ketua. Yang pertama, 5 menit Pak Haji. Tadi Pak Haji minta supaya kita cepat sholat. tadi Ya. Pak Arham 15 menit, jadi saya 20 menit lah. Saya lebih tua daripada Pak Arham. Saya baca itu, sebenarnya saya kecewa pada hari ini. Seharusnya pihak Pemda juga ini bisa menjelaskan. Jangan ini satu sisi, maaf saya tidak bela Jolin, terserah siapa Jolin saya urus. Maksud saya begini, Pemda juga bisa menjelaskan dari perhubungannya, dari perizinannya. Jangan cuma menjelaskan. Perhubungan akan bicara sebentar, ada ya. Ya silakan. Tapi bicara juga yang jelas supaya teman-teman ini, kami juga ini kami mengerti begini loh penggunaan jalan itu. Ya, supaya kami tidak meraba-raba, supaya teman-teman juga tidak teriak-teriak terus di media massa. Seharusnya juga Pak Bupati juga hadir di tempat ini, bisa menjelaskan. Jangan cuma bicara di media massa seperti dibilang Pak Arham tadi, bahwa ini PAD 100% bisa meningkat dengan adanya Jolin. Datang dong ke sini, jelaskan bagaimana itu PAD bisa 100%. Penyerapan tenaga kerja, jelaskan dong di sini. Kan dia pemerintah daerah, jangan pengecut. Cuma bicara maaf, saya sampaikan saja, tolong sampaikan ke Pak Bupati. Kalau begini terus ya, berarti Pak Bupati ini yang pengecut. Ya. Kenapa tidak berani hadir di sini? Bicara dong di depannya orang banyak, jangan cuma bicara di media massa. Ya saya setengah marah. Kalau sudah dijelaskan masih ada permasalahan, kita ini kan sama. Kita punya keinginan itu sama, investasi ini berjalan. Tahukah sebenarnya, saya pernah itu baca di media itu, media sosial, di Facebook itu, banyak masyarakat yang memaki-maki anggota DPR. Ya. Sampai kata-katanya begitu kotornya bahwa anggota DPR ini mau menyetok John Lin, bahwa mereka mencari makan di John Lin, kerja di John Lin, dan lain sebagainya. Di satu sisi. Di sisi lain, mereka nggak tahu bahwa anggota DPR ini sudah bekerja. Ya. Ada juga, seperti teman-teman yang ada di samping saya ini, mereka ingin investasi ini berjalan tetapi tidak mengganggu yang sudah ada, kenormalan itu. Nah, dari dua persepsi ini tinggal bagaimana kita ketemu, kita duduk bareng seperti ini, carilah solusinya. Kita mau jalan bersama kan, antara masyarakat, LSM. Dan aneh juga tadi dibilang Pak Ketua bahwa Pak Ketua tidak kenal sama orang-orang Jolin, berarti ini orang-orang Jolin juga yang ada ini tidak kelon-kelon sama Pak Ketua. Tidak kelon-kelon sama anggota DPR. Berarti cuma Bupati tok yang perlu didatangi untuk kelon-kelon.
Nah, kalau Pak Bupati mau pasang badan seperti yang di media massa dia mau pasang badan, bicara dong di depannya orang banyak begini. Jangan jadi pengecut sembunyi saja di depannya media. Intinya, Pak Haji. Nah, terus maaf saya minta tadi 20 menit. Ini masalah 2 menit. Yang kita permasalahkan itu, masa tadi banyak ada yang dari pelabuhan lah dipermasalahkan, jalan ya dipermasalahkan, pelabuhan umum jadi pelabuhan tersus jadi itu ada aturan. Saya minta maaf Pak Wakil Ketua, itu ada aturannya yang saya tahu saja yang saya bicarakan, itu ada aturannya walaupun tidak bisa panjang itu 6 bulan kemudian bisa diperpanjang lagi, itu ada di peraturan Menteri Perhubungan ya. Nah nanti silakan dicari sendiri, seingat saya itu ada. Nomor 15 tahun 2015. Nah kayaknya jelas. Nah kemudian yang dari Andi Firman, maaf kalau saya tidak menjawab, saya tidak punya kapasitas untuk menjawab membantu Jolin, tidak. Cuma itu kita dikasih kuota impor itu, kalau kita di nikel, kita ini orang tambang nikel, kalau kita ada komitmen mau membangun smelter, itu kita dikasih, ya bukan sosialisasi, kuota. Nah seperti yang saya sampaikan itu hari. Nah, seperti itu. Jadi tidak usah kita diributkan, sekarang kita cari solusinya lah. Apa yang diminta oleh pihak LSM, bagaimana dengan Jolin, bagaimana komitmennya, bagaimana agreementnya. Kemudian dengan DPR juga begitu, carikan kami solusi. Pemerintah juga begitu harus hadir. Ya, pemerintah harus hadir di sini. Jangan cuma kalau dibilang Pak Arham mengutus perucuk-perucuk, ini enggak jelas ini. Ya. Sekali lagi itu mungkin yang terakhir. Saya ingin pemerintah hadir memfasilitasi kita ini supaya investasi jalan tidak mengganggu kita. Kita bisa hidup bareng, kita bisa hidup berdampingan. Itu saya kira. Ya. Terima kasih. Mantap Pak Haji. Ini perhatian untuk Pimpinan saya tambahkan. sebentar. Perhatian untuk PT JBM kalau masih butuhkan apa ya, jubir atau cocok humas, cocok sekali Pak. Ya. Poinnya ada poin yang penting terkait ini. Iya. Pak Basri. Iya, pimpinan. Singkat saja. Iya, singkat saja, pimpinan. Artinya bahwa di sini sekira ada perwakilan Jolin. Tentunya mereka datang berdasarkan ya mandat. Nah, juga ada Pemda dan juga DPR dan juga teman-teman yang lain. Bahwa harus ada kejelasan, pimpinan. Ini belum kita kesimpulan, ada nanti jelas. Ya, intinya bahwa harus ada kejelasan. Oke, bahwa jalan yang digunakan oleh PT Jolin harus ada kesepakatan bahwa dihentikan. Yang kedua adalah tentang status pelabuhan. Tentunya sebelum ada kejelasan jangan dulu dikatakan bahwa statusnya belum bersalah, karena ini menipu rakyat. Nah, di sisi lain pelabuhan Balia saja yang karena sudah dikuasai oleh aktivitas perusahaan di sana, entah judulnya apa, itu sudah ditutup, tidak ada aktivitas lagi. Di pelabuhan ya, Anda? Iya. Tadi soal solusi dari kawan oleh Pak Ahmad soal jalan kabupaten. Sekarang saya masuk soal jalan nasional yang juga bagian dari apa yang kami suarakan kemarin di Balai Jalan Provinsi yang mewakili. Dan itu sudah diatensi oleh anggota DPR Provinsi dan diterima langsung oleh Komisi 3. Kemudian pihak Balai Jalan juga, Balai Nasional, dan itu kami akan melaksanakan rapat bersama termasuk dari pihak Kapolda Sulawesi Tenggara yang dalam hal ini Dirlantas, karena di situ ada jelas dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 soal jalan, kemudian ada Undang-Undang Nomor 22 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dan di situ masuk Dirlantas. Kemudian ada yang secara teknis mengatur pengalihfungsian jalan. Ada di situ Permen Nomor 20 Sudah disampaikan tahun 2011. Sehingga kalau soal jalan nasional kami akan bahas secara lanjut di provinsi. Ya. Sehingga kalau soal itu kita tutup kalau untuk bicara kembali. Ya. Selanjutnya, dari semua yang disampaikan oleh teman-teman yang terhormat DPR, teman-teman LSM dan termasuk Pak Haji, itu semua menjadi rancu dan tidak ada kejelasan. Yang jelas di sini adalah pelabuhan yang tidak jelas statusnya. Itu yang jelas. Tapi selebihnya saya menyimpulkan bahwa semua persoalan ini moralnya adalah KPHP. Kami selaku mewakili LSM Gerhana Kabupaten Bombana yang salah satu lembaga yang merumuskan terbentuk yang namanya KPHP Tinaurima. Yang kasih nama Tinaurima. Penamaan KPHP Tinaurima itu dari LSM adalah Gerhana. keluar dari rahim LSM Gerhana, dan
di dalam merumuskan itu, semangatnya adalah melindungi semua kepentingan masyarakat Bombana, termasuk pengembalaan sapi, termasuk petani kita. Tidak semua bahwa harus layak ditanami tebu. Kecuali itu ada intervensi yang sangat jauh terkait masalah teknologi pertanian. Nah, sekarang saya ingin untuk semua ini terbuka. KPHP saya minta, kemudian dengan pimpinan DPR juga saya minta, undang Bupati Haji Takdir di ruangan di komite terhormat ini, supaya kita bicara CT, supaya masyarakat Bombana tahu bahwa ternyata masih ada pemimpin, masih ada Bupati Bombana ini. Dan KPHP selaku perpanjangan tangan Kementerian Kehutanan jangan hanya selalu berlindung di balik alibi kementerian bahwa bukan kami yang punya kewenangan soal itu. Karena merumuskan KPHP ini, kami selaku Legislatif tidak tidur memikirkan ini. Ya, sekali lagi saya minta hadirkan Bupati Haji Takdir di lain kesempatan, dan KPHP tidak urima jangan datang dengan tangan kosong, tapi buka semua agreement yang telah kita bangun sebelumnya, supaya publik tahu apa sebenarnya yang ditembuskan dalam agreement itu. Karena setahu saya persoalan ini adalah membahas masalah kepentingan nasional, bukan kepentingan Bombana, teman-teman sekalian. Sehingga saya pikir di dalam agreement itu sudah digambarkan secara holistik, baik secara negatif maupun secara positif, apa yang akan dialami ketika investasi ini berjalan. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ketua DPR bersama anggota lain yang dari sempat sebut satu persatu namanya. Yang pertama yang perlu saya sampaikan, saya tidak ke pelabuhan dulu Pak karena saya sudah jelaskan di sini. Jadi saya bicara saja mengenai jalan supaya Bapak anggota DPR dan Ketua DPR saya perlu sampaikan bahwa jalan sekarang sudah ada titik-titik yang sudah dikerja dari pihak Dominic di sana Pak. Sudah ada. Jadi tadi bahasanya Bapak akan turun melihat titik-titik mana yang akan rusak atau kita. Dan saya sependapat apa yang kita sampaikan. Kemudian saya juga terdengar apa yang dikatakan di Karam bahwa libatkan para kepala camat atau yang supaya dengan pertemuan diadakan ini tentang persoalan jalan. Jadi ini kan jalan nasional Pak. Kami juga sudah surati, sudah sampaikan juga. Kami juga sudah datang di demo di DPR, di perhubungan. Kita juga sudah sampaikan bahwa agenda kan pertemuan sudah ada Pak. Nanti sampaikan isi kesepakatan antara pihak perhubungan dengan PDJ yang ada hari ini. Jadi itu saya laporkan Pak Ketua bahwa sudah ada titik-titik yang dikerjakan oleh PDJ Jumlah Batu. Jadi itu saja. Jadi yang kita mau tinjau jalan yang kita bangun, ya APBD. Ya. Kalau jalan nasional ini kita ini kan koordinasi terus di DPR provinsi ini, kita koordinasi terus pimpinan DPR termasuk DPRD provinsi. Ya benar bahwa hari Senin akan ada rapat dengar pendapat juga di DPRD provinsi. Kami juga update perkembangannya pada saat nanti setelah selesai rapat di sana. Terkait jalan yang kita mau terus tinjau ini adalah jalan yang kita bangun. Siap. Dari APBD. Ini kesepakatan kita nanti kita undang dari perhubungan, PU, bisa juga bisa dari lingkungan bisa. Ini kita laksanakan besok. Pertemuan DPR kita laksanakan besok jam 9. Perjanjian jam 9 ini bagian dari kesimpulan kita. LSM juga itu pimpinan. Boleh. Hari Jumat besok ya. Karena ini kan hari Jumat Pak, seharusnya ya di sana ada masjid juga di sana, bisa kita Jumat, bisa kita Jumat di sana. Jadi kalau untuk daerah kita, untuk rakyat kita, wajib kita datang. Makanya, jadi kalau di kesimpulan yang kita maksud, ada yang posting pelabuhan ini besok juga pada Jumat, kemudian memeras. Tolong Pak buat undangan itu teman-teman DPRD kita bahas, kita buat agenda khusus untuk pelabuhan dengan DPRD. Kita bicarakan apapun modelnya yang kami ramu nanti,
di DPRD hak-hak yang kita miliki di dalam bentuk apa yang bisa kita gunakan untuk mendalami terkait masalah pelabuhan. Di sini pasti kita libatkan lingkungan, kita libatkan dari perizinan, dan kami undang nantinya besok Karudan jam 2 tolong dibuatkan undangan. Kemudian terkait masalah jalan untuk lintas jalan nasional ini, koordinasi kita di provinsi tetap kita koordinasi dengan provinsi. Kami juga akan terus mengejar hasil rapat dengar pendapat hari Senin itu dari DPRD provinsi. Yang terakhir terkait masalah BPJS. Pimpinan, masih jalan pimpinan. Tambahkan sedikit. Saya jawab saja. Apa karena alibinya bahwa sudah dikerja berapa titik? Nah, sebenarnya malahan makin parah. Sudah. Kalau itu ya karena itu sekedar pasir-pasir saja. Jangan sampai sekedar di bawah alat, surat wajib yang dalam kerja. Nah, itu pimpinan. Satu, yang kedua adalah sebenarnya kalau menurutnya kita tidak ada sebuah jaminan. Walaupun misalnya ada kesiapan untuk mengerjakan jalan itu, tetap tidak seperti semula pimpinan. Nah, makanya sebenarnya menginginkan kita bahwa tidak ada lagi aktivitas di situ. Jadi begini, saudaraku, kita di sini tidak mau dengar informasi. Saya tidak mau bilang. Saya sekedar mau bilang. Pada akhirnya kita akan buktikan. Walaupun sudah dikerja pun juga belum tentu itu